Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang telah berhasil mencapai puncak karirnya. Ia menjadi kepala sekolah dan memiliki kehidupan yang mapan. Namun, seperti kehidupan pada umumnya, godaan selalu bisa datang kapan saja. Saat sedang berlibur, ia bertemu dengan seorang pemuda. Dari pertemuan singkat itu, terjadi sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Film berjudul Sleeping with My Student yang dirilis pada tahun 2019 akan menceritakan kisah tersebut. Di awal film, diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang berada di dalam mobil. Namun, suasana di dalam mobil tidaklah harmonis. Kedua orang tua itu sedang bertengkar hebat, sementara bayi mereka terus menangis karena ketakutan. Karena tidak fokus mengemudi, mobil mereka akhirnya menabrak sebuah kendaraan yang sedang terparkir. You don't have to. Kecelakaan tersebut menyebabkan sang ayah meninggal dunia, sedangkan istrinya masih berhasil diselamatkan. Beberapa tahun kemudian, di tempat lain, 3 orang sahabat sedang merayakan keberhasilan salah satu dari mereka, yang bernama Katie. Katie baru saja berhasil menjadi kepala sekolah di salah satu SMA, sebuah pencapaian yang tentu membuatnya sangat bangga. Come on. Now, let's talk about your... The furthest thing from my mind. I'm sure Ben's not wasting time on the dating. Mereka pun memutuskan untuk berlibur di sebuah hotel. Namun, kamar yang mereka tempati mengalami masalah karena AC-nya tidak berfungsi dengan baik. Salah satu dari mereka kemudian menghubungi resepsionis untuk memanggil teknisi AC. Tak lama kemudian, datanglah seorang pemuda bernama Ian. Sepertinya ia masih baru bekerja di sana, karena bahkan pihak resepsionis pun tidak begitu mengenalnya. Saat Ian masuk ke kamar, mereka semua sempat terkejut. Ketampanan Ian membuat suasana menjadi sedikit canggung. Meski hanya bercanda, orang yang paling tertarik padanya adalah Katie. Malam harinya, Ian melihat Katie sedang berenang sendirian. Dari situlah mereka mulai berkenalan. Obrolan yang awalnya biasa saja, akhirnya membawa mereka pada hubungan yang lebih intim. Namun, ada sesuatu yang aneh. Tanpa sepengetahuan Katie, Ian ternyata merekam semuanya menggunakan ponselnya. Entah untuk tujuan apa. It's nice to... Maybe just one drink. Keesokan paginya, Ian sudah menghilang. Sementara itu, masa liburan telah usai dan Katie kembali pulang. Katie tinggal bersama putrinya yang bernama Bri. Ia dan mantan suaminya telah bercerai, tetapi keduanya tetap menjaga hubungan dengan baik demi anak mereka. Di sisi lain, kehidupan Ian ternyata jauh berbeda dari penampilannya saat di hotel. Ia hidup bersama ayah tirinya dan ibunya yang mengalami gangguan mental. Ya, Ian ternyata adalah bayi yang diperlihatkan di awal film tadi. Ia kini telah tumbuh dewasa. Meski sang ibu berhasil selamat dari kecelakaan, kondisi mentalnya tidak pernah kembali seperti semula. Ian sendiri tidak pernah akur dengan ayah tirinya. You okay, Ma? My baby, yes. Mom? Yeah, she's fine. What'd you say, boy? Memasuki tahun ajaran baru, Katie dan Bri pun berangkat ke sekolah seperti biasa. Namun, Katie mendadak terkejut ketika melihat sosok Ian berada di sekolah tersebut. Ia mulai panik. Akan menjadi masalah besar jika orang yang pernah menghabiskan malam bersamanya itu ternyata masih berstatus sebagai pelajar. Dan benar saja, Ian ternyata satu kelas dengan Bri. 2 siswi bernama Lena dan Gina merasa mengenal Ian dari sekolah lamanya. Ternyata, Ian memang merupakan murid pindahan. Di sini, Ian terlihat sengaja mendekati Bri. Setiap kali Bri mengalami kesulitan atau berada dalam situasi yang canggung, Ian selalu datang membantu. Sementara itu, 2 siswi lainnya yang bernama Gina dan Stacy
tampaknya hanya ingin berteman dengan Bree karena ia merupakan anak kepala sekolah. Here. Tardy the first? Hey, Gina. Like that. Why don't you shut the hell up? Chill. Miss Sullivan. Hi, girls. Hi, I'm Suatu hari, saat berada di rumah, Katie menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Pesan tersebut berisi foto-foto pribadi dirinya ketika berada di hotel beberapa waktu lalu. Katie langsung panik. Siapa yang mengirim foto itu? Jangan-jangan Ian? Dan benar saja, Ketika sedang berbicara dengan salah satu wali murid di sekolah, Katie melihat Ian berada di sana. Ia semakin yakin bahwa semua itu adalah ulah Ian. Katie pun mulai menyelidiki latar belakang Ian. Dari hasil pencariannya, ia mengetahui bahwa Ian adalah murid pindahan yang dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena terlibat berbagai tindakan kriminal. Katie sadar bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan. Terlebih, Ian mulai dekat dengan Bree. Akhirnya, Katie mengaku kepada sahabatnya bahwa ia telah melakukan kesalahan besar saat liburan. Ia mengaku hilaf dan membutuhkan bantuan. Well, this is an early call. Something horrible has happened. What kind? At work? It's worse than you could possibly imagine. Pada akhirnya, Katie memutuskan untuk menjauhkan Bree dari Ian. Ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada putrinya. Namun, ternyata pendekatan Ian kepada Bree memang memiliki tujuan lain. Ia sedang merencanakan balas dendam kepada Katie. Lantas, balas dendam seperti apa yang sebenarnya diinginkan Ian? No, remember the doctor said you have to eat at regular times to keep your strength up. Try to clean it up. Shut the hell up! I'm gonna do what Dad would have done. I'm gonna save Bree. Katie juga sempat berbicara kepada mantan suaminya, Ben, agar lebih berhati-hati menjaga Bree, karena ada seorang pemuda yang sedang mendekatinya. Thanks for driving down here. I told you I'm committed to being present in Bree's life no matter what it takes. Namun, Ben tidak begitu memahami maksud perkataan Katie. Sayangnya, mereka tidak sempat berbicara lebih lama, karena hari itu Ben dan Bree telah memiliki rencana untuk pergi bersama. Tanpa mereka sadari, Ian diam-diam mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah restoran kecil. Namun, perhatian Bree tiba-tiba teralihkan ketika Ian memanggilnya dan mengajaknya berbicara. Ben pun akhirnya berkenalan dengan Ian. Dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja dan tidak ada yang mencurigakan. So this is what they call not bad. Cool to think we should head back. Nice to meet you, sir. Yeah. Setelah itu, Ben sempat menceritakan kepada Katie bahwa ia bertemu dengan teman Bree yang bernama Ian. Mendengar nama tersebut, Katie langsung panik. Trust me. I know. Ia sadar bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Pada malam harinya, Katie diam-diam pergi ke sekolah dan menyelipkan sebuah pisau ke dalam loker milik Ian. Keesokan paginya, Ian dipanggil oleh pihak keamanan sekolah bersama Katie. Sebab, para siswa dilarang membawa senjata tajam ke lingkungan sekolah. Namun, Ian langsung menuduh bahwa semua ini adalah ulah Katie. Ian kemudian dibawa ke ruangan kepala sekolah untuk menjelaskan alasan sebenarnya mengapa ia mendekati Bree. The game you think you're playing, but it ends now. I've seen your record, Ian. I'm gonna make you pay. Pay? Pay for what? Are you mad that I didn't return your What a joke. And then you... Dan akhirnya, semua pun terungkap. Menurut Ian, Katie memiliki utang masa lalu kepada dirinya dan keluarganya. Ia telah lama mengintai Katie dan merencanakan balas dendam. Bahkan, ia sengaja mendekati Bree sebagai bagian dari rencananya. Mendengar hal tersebut, Katie yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Ian dari sekolah. I swear you were good at... Officer? Mr. Johnson has been expelled. Please escort him off this campus. Saat Ian meninggalkan sekolah,
salah satu siswi bernama Gina diam-diam mengikutinya. Sesampainya di rumah, Ian langsung dimarahi oleh ayah tirinya yang telah menerima kabar bahwa dirinya dikeluarkan dari sekolah. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Dalam keadaan emosi, Ian kehilangan kendali dan menyerang ayah tirinya hingga pria tersebut terjatuh bersimbah darah. What the hell you doing home? Now that you're 18, you can just get the hell out. Tak lama kemudian, Gina datang dan mengakui bahwa dirinya sebenarnya menyukai Ian. Namun, di tengah pembicaraan mereka, Gina melihat ayah tiri Ian yang tergeletak bersimbah darah. Ia pun ketakutan. Saat itulah Gina menyadari bahwa Ian bukanlah orang yang selama ini ia bayangkan. Ian beberapa kali mengancam Gina agar tidak mengatakan apapun kepada orang lain. Karena ketakutan, Gina akhirnya kembali ke sekolah. No one has ever made me feel the way that you did. Why? Help me. Get out! Get out! Did you tell anyone about me? Namun, sesampainya di sana, ia melihat Ian sedang mengajak Bree pergi keluar. Pada saat yang sama, Katie mendapat laporan bahwa Bree tidak berada di kelas. Akhirnya, Gina memberanikan diri mengatakan bahwa ia melihat Bree dibawa oleh Ian. Katanya, mereka akan pergi menonton film di bioskop. Mendengar hal itu, Katie langsung panik. Home early? No, why? Well, it's just that Mr. Bono sent in his electronic attendance. She's marked as absent. What? Mrs. Sullivan, I think I know something about Bree. Please. Sementara itu, Ian membawa Bree ke sebuah bangunan kosong yang terletak jauh dari kota. Bree mulai ketakutan dan meminta untuk diantarkan pulang. Namun, Ian tidak menghiraukannya. Di tempat itu, Ian akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia simpan. Ia mengatakan bahwa Katie pernah menjalin hubungan dengan ayah kandungnya. Hubungan itulah yang memicu pertengkaran di dalam mobil bertahun-tahun lalu dan berakhir dengan kecelakaan yang merenggut nyawa ayahnya. Can't be your sister. Please listen to me. I've been planning this for so... I have no idea. Had an affair with my father. She was a teacher, he was a custodian. Now my loser of a stepdad convinced her to marry him because he knew that we had a little bit of life insurance money left. And she just keeps getting worse, Bree. Bahkan, Ian mengungkapkan bahwa saat itu Katie sempat mengandung anak dari ayahnya. Dengan kata lain, Bree sebenarnya adalah adik kandung Ian. Menurut Ian, semua penderitaan yang dialami ibunya terjadi karena Katie. Itulah sebabnya ia tidak pernah bisa memaafkan wanita tersebut. Tak lama kemudian, Katie datang bersama temannya. Di hadapan Ian, Katie akhirnya mengakui bahwa semua yang dikatakan pemuda itu memang benar. Ia dan ayah Ian memang saling mencintai pada saat itu. You're not making any sense, Ian. Does the name Felix Johnson ring a bell? Is he saying? Is Dad not my father? Did you have sex with Ian? Ian's father and I, we just connected. Namun bagi Ian, semua penjelasan tersebut tidak mengubah apapun. Ia terlalu mencintai ibunya dan tidak bisa menerima semua yang telah terjadi. Dalam amarahnya, Ian berniat menghabisi Bree. Melihat hal itu, Katie langsung menerjang Ian. Keduanya terjatuh dan terjadi pergulatan. That your father and I made. Oh, shut up, you tricked him. You know that's not true. Time to make Pada akhirnya, Ian tewas dalam kejadian tersebut. Sementara Katie hanya mengalami luka ringan. Setelah semua kejadian mengerikan itu berakhir, kehidupan mereka perlahan kembali normal. Meskipun Ben bukanlah ayah kandung Bree, ia telah membesarkan dan merawat gadis itu sejak kecil. Ben, Katie, dan Bree pun tetap saling menjaga dan mendukung satu sama lain, layaknya sebuah keluarga yang utuh. Happy birthday! Love you, honey. Thanks. Okay, back to the meat. You okay, Mom? I'm great, sweetheart. Dan begitulah akhir dari film Sleeping with My Student. Sebuah kisah yang memperlihatkan bahwa kesalahan di masa lalu terkadang dapat membawa konsekuensi yang sangat besar di masa depan. Dan film pun tamat.
Oke, segitu dulu alur film kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Saya Bang Shandy dari Veil of Shadow undur pamit. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.